Kaki Gunung Hejo bukan hanya embun yang turun setiap pagi. Ada juga harapan yang tumbuh, disemai oleh tangan-tangan muda yang kembali. Jadi sebenarnya agroforestry ini berawal dari ide cerdas Bapak Kasat ya. Bapak Kasat dengan Pupuk Indonesia kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi beliau berdiskusi sehingga muncullah konsep agroforestry. Ya, masyarakat ini dapat dampak ekonominya, keterlibatan masyarakat ya. Memang ini kalau misalnya boleh saya katakan ini merupakan suatu solusi atau jawaban bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Purwakarta ini, khususnya lah di Gunung Hejo ini. Ya, jadi khusus program agroforestry di sini kita melibatkan banyak tenaga-tenaga muda yang memang fokusnya di pertanian. Nah, mereka semua memiliki latar belakang tidak hanya dari pertanian, tapi juga dari sisi teknologi, bagaimana inisiatif-inisiatif digitalisasi juga bisa dijalankan di program agroforestry di sini. Makanya kita melibatkan banyak anak-anak muda yang lulusan dari perguruan tinggi, yang skillnya dari computer science, kemudian elektro, kemudian mekanisasi. Gerakan ini lahir dari kolaborasi anak muda lulusan perguruan tinggi dan Karang Taruna serta komunitas petani dari Gunung Hejo, Darangdan, dan Nagrang. Target utama dari program ini sebenarnya adalah untuk merevitalisasi tanah yang tadinya tidak termanfaatkan dengan baik, kemudian juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar agar mereka juga bisa meningkatkan penghasilan, kemudian juga mengimplementasikan teknologi-teknologi modern sehingga produktivitas pertanian di Indonesia bisa meningkat, dan Gunung Hejo menjadi salah satu contoh agar nanti bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan konservasi tanah untuk disehatkan ulang sehingga memiliki unsur hara yang baik untuk tanaman. Selain itu, air juga merupakan unsur yang sangat penting untuk dikelola sehingga distribusi air bisa merata ke seluruh lahan yang luasnya 200 hektar. Pengairannya itu kita menggunakan ada dua jenis irigasi. Yang pertama itu kita menggunakan sistem irigasi drip tetes. Jadi kita bisa set jumlah air yang keluar ke masing-masing tanaman itu berapa. Jadi tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan air, sehingga kita tidak mubazir air. Pola penanaman di program agroforestry ini menggabungkan tanaman jangka panjang dan pendek. Tanaman keras buah seperti kelengkeng, alpukat, durian, manggis ditumpang sarikan dengan tanaman hortikultura jangka pendek seperti cabai, tomat, buncis, kacang panjang, dan lain sebagainya. Untuk sementara yang sekarang kita laksanakan, terutama kita ada dari cabai rawit, varietesnya kaliber yang kita tanam di sini. Ada juga cabai keritingnya, Pak. Sementara yang utama yang sekarang kita gencarkan untuk tanam dua komoditi itu, Pak. Ini bukan transfer ilmu, tapi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan tradisi lama bertemu di kebun. Alhamdulillah ya, semenjak ada PT LFM ini saya jadi lebih mengetahui cara pengolahan tanah yang baik gitu, cara pilih pupuk yang baik, obat-obatan yang baik gitu. Jadi tambah ilmu juga kepada sayanya gitu. Menjadi petani itu cita-cita, cuman malu pasti ya sebagai anak muda gitu. Malu bertani ada, cuman kalau sekarang saya sudah merasa bangga menjadi petani. Ini bukan hanya soal mengejar hasil, tapi tentang rasa percaya diri bahwa sistem ini bisa jalan karena dijalankan bersama.
support atau dukungan dari TNI Angkatan Darat itu sangat-sangat serius. Dalam waktu hanya 4 bulan, infrastruktur irigasi ini bisa terlaksana dengan baik, rapih, dan tersistematis. Di luar itu, seperti pembangunan jalan-jalan produksi, kemudian pembangunan infrastruktur seperti gudang, segala macam, itu juga support dari TNI Angkatan Darat sangat-sangat luar biasa. Kami tidak sekedar kembali ke desa, kami kembali ke akar, menanam masa depan dari tanah yang kami cintai. Mari kita jadi petani yang modern, petani yang punya kemampuan, ya, petani yang dengan jiwa muda, semangat muda, sehingga banyak improvisasi yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lah.